Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu materi kelas 8 semester 2, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Nah, ternyata konflik itu tidak hanya terjadi di kehidupan luas, bahkan di dalam masyarakat kecil seperti keluarga, sekolah, bahkan kelas kita sendiri ada dan terjadi yang namanya konflik. Konflik baik diri sendiri atau pribadi, konflik antar kelompok, bahkan individu antar kelompok. Nah, konflik itu ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama dari Suryono Sukanto, yaitu konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu menurut Suryono Sukanto. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu menurut Lewis Coser. Konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status kekuasaan yang bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Pengertian konflik yang ketiga yaitu Gilin dan Gilin, yaitu konflik merupakan proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Konflik menurut yang keempat yaitu menurut De Moor, yaitu konflik apabila berpenghuni sistem tersebut membiarkan dirinya dibimbing oleh tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang bertentangan dan terjadi secara besar-besaran. Pengertian konflik yang terakhir yaitu Robert M. Z. Lawang, yaitu konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Untuk materi konflik kali ini, kita menggunakan metode discovery. Apa itu metode discovery? Yaitu metode pengajaran modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahamannya itu lebih baik. Jadi, ketika siswa nanti dikasih pelajaran dan beberapa pertanyaan, dia nanti akan mencari jawabannya sendiri, sehingga jawaban-jawaban itu atau materi itu lebih diingat dengan baik. Contohnya kayak gini. Hari ini kita memakai kantong Doraemon. Yang seperti siswa tahu, Doraemon kan pasti menjadi idola anak-anak kan ya, dan memiliki beberapa kantong. Nah, kantong-kantong di sini isinya itu beberapa pertanyaan. Contohnya gini, di sini ada 8 kantong, jadi kita mengambil salah satu kantong yang pertama. Coba kita ambil ya. Nah, kayak gini soalnya. Saya bacakan. Kantong yang pertama, kasihkan soal ini ke teman kamu yang paling pintar di kelas. Misalnya namanya Rehan. Oke Rehan, maju ke depan. Silahkan kasihkan soal ini ke teman kamu yang paling pintar. Yang paling pintar namanya Agus Yuda Cahyana ya. Oke, dikasihkan ke Agus soalnya. Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Jadi anak itu mau nggak mau dia sudah belajar dan sudah mengerti apa yang kira-kira akan dijawab. Jadi dengan sendirinya anak itu akan mencari tahu jawabannya dan akan lebih diingat di ingatannya. Nih, ini kantong nomor 1. Dan kantong ke-8 ini juga berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita ambil lagi misalnya kantong nomor 7. Satu lagi, oke. Misalnya, soal ini harus kamu jawab sendiri. Sebutkan contoh konflik yang terjadi secara internasional. Nah, jadi misalnya jawabannya konflik yang terjadi secara internasional itu terjadinya Perang Dunia Kedua. Itu kayaknya. Jadi dengan metode discovery ini kayaknya siswa lebih aktif, lebih kondusif, lebih optimis untuk menjawab dan dia punya keinginan untuk menjawabnya. Oke, dari sini sudah selesai. Fungsi daripada konflik. Yang pertama, mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi. Yang kedua, fungsi komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai alat ukur solidaritas. Dan yang terakhir, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Materi selanjutnya yaitu cara menangani konflik. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan keadaan orang lain. Yang keempat,
tawar-menawar. Dan yang kelima, kolaborasi. Selanjutnya, akibat atau dampak terjadinya konflik. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Yang keempat, rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa. Dan yang terakhir, terjadinya akomodasi dan dominasi. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama, adanya perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan nilai. Jenis-jenis konflik itu ada dua. Yang pertama, konflik destruktif. Dan yang kedua, konflik konstruktif. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk konflik. Yang pertama ada konflik pribadi, yang kedua ada konflik rasial, yang ketiga ada konflik antar kelas, yang keempat ada konflik politik, yang kelima ada konflik internasional, dan yang kelima adalah konflik antar kelompok. Kira-kira siapa ya yang mau maju? Angkat tangan. Oke, angkat tangannya siapa yang mau maju? Beriman. Banyak yang mau maju. Oh, oke, kamu silakan masuk di depan. Oke, silakan. Siapa namanya? Raihan. Oke, silakan Raihan mengambil satu nama aja yang jadi oke. Silakan dibaca yang keras Raihan. Kasihkan soal ini ke temanmu yang paling pintar di kelas. Oke, kasihkan soal ini ke teman kamu yang paling pintar di kelas. Siapa teman kamu yang paling pintar di kelas ini? Hamid. Oke, Hamid mana Hamid? Hamid siap jawab? Siap. Kasihkan soal itu ke Hamid. Sambil berdiri boleh, sambil menjawabnya juga boleh. Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Oke, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Apa jawabannya? Perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai. Betul apa salah jawabannya? Betul. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Sekarang kantong yang kedua. Siapa ya yang mau menjawab kantong yang kedua? Oke. Nanda silakan masuk di depan. Nanda silakan ambil kantong di nomor 2. Dibaca yang keras Nanda. Mau dijawab sendiri apa dilempar? Mau dijawab sendiri apa dilempar enggak? Dilempar dulu. Oke, dilempar. Dilempar ke siapa maunya? Ambil satu kelas ini. Andika, Bu. Andika, kamu dipilih si Rangga. Kamu siap nggak menjawabnya? Siap. Kasihkan soalnya ke Andika. Dibaca yang keras, Dik. Sebutkan beberapa akibat terjadinya konflik. Oke, sebutkan beberapa akibat terjadinya konflik. Meningkatnya solidaritas sesama anggota, retaknya hubungan antar individu dan kelompok, terjadinya perubahan kepribadian pada individu, rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa, terjadinya akomodasi dan dominasi. Betul apa salah jawabannya? Betul. Kalau salah nanti jawabannya hebat. Betul kata teman kalian. Kasih tepuk tangan dong. Nomor 3. Siapa yang mau menjawab masuk di depan? Oke, Ella dulu yang angkat tangan. Silakan. Oke. Dibaca yang keras, Ella. Dibaca yang keras. Oke, kasihkan soal ini ke teman baikmu. Teman baiknya Ella siapa di sini? Oke, sekian video pembelajaran kali ini dengan metode discovery tadi dan media pembelajaran dengan materi IPS kelas 8, konflik dalam media sosial. Jadi tujuannya kali ini supaya anak itu lebih mengerti dan lebih memahami apa yang namanya konflik, baik itu konflik pribadi, konflik antar kelompok, ataupun konflik individu dan antar kelompok. Jadi dengan metode-metode kali ini siswa itu lebih
efektif, lebih efisien untuk mencari jawaban-jawabannya, dan lebih dia optimis untuk memberikan jawabannya. Sehingga pembelajarannya itu lebih mudah diingat oleh siswa tersebut. Semoga kedepannya semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.